على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala, kesyukuran yang diiringi dengan keyakinan hati dan sadarnya jiwa atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya karena terlalu banyak nikmat yang Allah memberi kepada kita semua. Karena itu saling berwasiat di atas kesyukuran adalah hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita, karena manusia itu hamba yang mudah untuk melupakan nikmat, hamba yang banyak kufurnya daripada syukurnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar. Jikalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa menghitungnya. Sungguh manusia itu sangatlah kufur, sangatlah zalim. Alam tara ila ladina badalu nikmatallahi kufra. Tidaklah kamu melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, kata Imam Ibnu Katsir, lakafur, sangatlah kufur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, ini tabiat kita. Karena itu saling berwasiat adalah kesyukuran adalah yang sangat dianjurkan agar kita selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat al-iman, al-Islam, hidayah, himayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang cinta dengan ilmu, yang sudah sering saya mengulang-ulang dan akan terus saya ulang, bahwa ilmu itu adalah masdar al-khair, sumber dari sumber-sumber kebaikan. Selagi seorang hamba masih cinta dengan ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka seolah-olah pintu kebaikan terbuka luas bagi hamba-hamba yang demikian. Sebaliknya, ketika seorang dijauhkan dari ilmu, tidak dibuat cinta dengan ilmu, bahkan dijadikan berat kaki ini melangkah ke majelis ilmu, jiwa juga demikian, maka itu salah alamatu syar, tanda keburukan, dia akan dijauhkan dari kebaikan. Naudzubillah. Itu sudah bisa menjadi standar parameter penilaian. Kalau kita cinta dengan ilmu, itu alamat Allah inginkan kita kebaikan. Kalau kita jauh dari ilmu dan dijauhkan dari ilmu, itu alamat kita akan dijauhkan dari kebaikan. Itu sudah bisa jadi ukuran. Karena itu seorang muslim harus berupaya mengekang atau memaksa jiwa ini atau jasad ini untuk tidak boleh malas. Sebab jiwa ini inginnya malas. Itu jiwa inginnya gak mau kerja keras, cuai banyak manusia ya. Gak mau beramal, masuk surga. Inginnya santai-santai, kebaikannya banyak. Inginnya santai-santai, ya, beruntung dan bahagia. Nah, ini manusia. Mana mungkin terjadi hal itu? Tidak akan terjadi. Ya, harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan. Kita tempuh baru Allah akan beri. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, baru kami akan tunjukkan ke jalan kami setelah nampak kesungguhan kita. Sungguh dalam belajarnya, sungguh dalam melaksanakan salat-salat 5 waktunya, sungguh dalam zikirnya, sedekahnya dan semuanya. Ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh, baru Allah akan berikan jalan kepada jalan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ceritanya orang yang malas tiba-tiba jadi alim, ya, tidak mau beramal, ingin masuk surga. Itu tidak akan terjadi. Sebagaimana kata penyair, tarjuna jata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Kau menginginkan keberuntungan dan keselamatan, namun kau tidak menempuh jalannya. Kau ingin surga dengan segala kenikmatannya, tapi jalannya tidak kau tempuh.
Wa khaffatil jannah bil makari. Jalan ke surga itu kata Nabi penuh diselimuti dengan hal yang makruh-makruh yang tidak disukai oleh jiwa. Tapi itulah jalan ke surga. Wa khaffatin nar bisyahwat. Sementara jalan ke neraka itu dibayang-bayangi dengan syahwat, hawa nafsu. Tapi itulah jalan ke neraka. Kalau ingin masuk surga selamat, tempuh jalannya. Ingat, perahu itu tidak akan pernah berjalan di daratan. Kalau hanya angan-angan, impian ingin masuk surga tanpa dia melakukan sebab-sebabnya, itu sebagaimana perahu di atas daratan. Tidak akan pernah beri faidah sedikit pun. Karena hanya angan-angan tanpa tindakan. Nah, di antara hal yang bisa menjadikan kita baik, itu adalah ilmu. Itulah adalah ilmu. Harus jul cinta dengan ilmu, tempuh jalannya dengan sungguh-sungguh. Insya Allah pintu-pintu kebaikan akan terbuka luas bagi hamba-hamba yang duduk di majelis ilmu. Pintu-pintu kebaikan terbentang luas bagi hamba-hamba yang demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dalam satu ayat dalam Al-Quran yang kita sering mendengar. Ayat ini dibacakan oleh para ustadz dan para mubalik, di mana Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya, ingin berusaha untuk merubahnya. Ini kaidah dalam Al-Quran. Juga sebutkan ayat senada dengannya banyak. Allah juga berfirman innallaha dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyir ni'matahu an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengganti atau merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya kalau Allah sudah kasih nikmat, selagi dia bersyukur dan taat, maka Allah nggak akan pernah berubah dan mencabut nikmat itu. Namun karena manusia itu yang merubahnya sendiri, dengan dia tidak mensyukurinya, maka nikmat itu dicabut dari diri manusia ketika dia tidak mensyukurinya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita ini ya diberi Allah af'alu ibad, perbuatan hamba. Allah kasih kita ilham, kasih modal. Mau jadi baik ada modal, mau jadi buruk ada modal. Kita nggak dipaksa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh kami telah ilhamkan kepada manusia itu sifat takwa dan sifat fajir. Ada modal mau jadi baik, ada, bisa jadi takwa, bisa. Jadi rusak juga bisa. Namun Allah melanjutkan ayatnya, firman-Nya, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang yang mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya. Beruntunglah orang yang memilih sifat takwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh celakalah orang-orang yang mengotorinya, lebih memilih sifat fajirnya. Tapi Allah kasih kita ilham, Bapak Ibu. Mau jadi baik bisa, mau jadi rusak juga bisa. Mana yang kita inginkan, mana yang kita pilih, silahkan. Tapi semua ada akibat dan ada resikonya. Surga sebagai balasannya bagi siapa yang memilih sifat takwanya, neraka dengan segala kehinaannya bagi orang yang melihat sifat fajirnya. Ada modal. Nah, karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, 'alaikum anfusakum, atas kalian diri-diri kalian, koreksi, muhasabah. Evaluasi diri. Tidak akan ada orang yang sesatkan kalian ketika kalian dapat hidayah. Kepada Allah semua akan kembali. Allah akan habarkan dan beritakan apa yang kalian amalkan. Alaikum anfusakum, atas kalian diri kalian. Tempuh jalan perbaikan diri, muhasabah, perbaiki diri, tempuh langkah agar kita menjadi hamba-hamba yang baik. Karena kita nggak akan bisa berubah kepada kebaikan kecuali kita yang berupaya untuk merubah dirinya kepada hal yang lebih baik. Nah, apa itu langkah-langkahnya agar kita menjadi manusia yang mulia dan baik? Ada beberapa poin yang kita akan kaji pada malam ini.
Semoga bisa menjadi ilmu dan nasihat bagi kita semua, dan ilmu itu menjadi hal yang bermanfaat sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang baik dengan sifat-sifat atau kiat-kiat yang akan kita baca pada pertemuan malam ini. Pertama, saudaraku yang saya muliakan, kalau kita ingin menjadi jiwa yang baik, orang yang baik, al-hissu ala salamati dinik minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Langkah awal adalah kita punya semangat untuk menyelamatkan agama kita dari segala kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Tiga ini semua perusak akidah, perusak agama. Kalau kita ingin agama kita baik, harus kita selamatkan agama ini dari segala bentuk kesyirikan. Kesyirikan adalah perusak agama secara totalitas. Total. Begitu seorang muslim dan muslimah dengan 5 waktu salat dia lakukan, dengan haji yang umrah pernah dia lakukan, dan kebaikan-kebaikan apapun, begitu terjatuh ke dalam syirik akbar, maka syirik itu telah merusak totalitas agamanya dan akidahnya. Artinya Islamnya sudah batal. Dia sudah bukan lagi seorang muslim dan muslimah, walaupun namanya masih Ibu Fatimah dan Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim namanya, Ibu Fatimah. Tapi kalau terjatuh dalam kesyirikan, nama gak ada artinya. Karena syirik menghancurkan seluruh ibadah, menghancurkan seluruh akidah dan keislaman. Allah berfirman, laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku wahyukan pula nabi-nabi sebelummu. Isi wahyunya, lain asrakta, sungguh jika kau syirik, berbuat kesyirikan. Nabi tentu tidak akan berbuat kesyirikan. Tapi ini suatu peringatan. Andai kata Nabi Muhammad, manusia yang termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, berbuat kesyirikan, Allah enggak peduli. La yahbatanna amaluk, sungguh akan hancur amalmu ya Muhammad, dan kau di akhirat pasti termasuk orang yang paling bangkrut dan merugi. Itu kalau yang berbuat syirik Nabi kita, manusia yang mulia. Apalagi kita yang tidak ada keistimewaan di sisi Allah, yang bukan Nabi, bukan Rasul, awamunas, awam manusia. Ini perusak pertama ibu bapak. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Kita jaga agama kita dari segala kesyirikan, baik i'tiqadat, kesyirikan dalam keyakinan-keyakinan, amaliyat, amal-amalan, dan lafdiyat, syirik-syirik ucapan. Ada syirik itu ada 3, syirik secara lafdiyah, amaliyah, dan syirik secara i'tiqadi. Ada keyakinan-keyakinan syirik, ada perbuatan-perbuatan syirik, ada ucapan-ucapan syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah syirik. Syirik lafaz. Demi yang bau raksa sungai Bengawan Solo, ya, misalkan dia bersumpah, syirik dia. Beristighosah kepada selain Allah, ngalah berkah kepada kuburan-kuburan, minta keselamatan dan kewilujengan, syirik. Syirik akbar. Syirik akbar. Sebab berdoa kepada selain Allah itu syirik. Doa adalah ibadah. Kata Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka siapa yang doanya dipalingkan kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah, syirik akbar. Ini syirik-syirik dalam amaliyah, dalam i'tiqad, keyakinan-keyakinan dan lain-lain. Harus diselamatkan diri kita Bapak Ibu, ampun ngantos terjatuh dalam syirik ini. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin Islam kita terjaga sampai mati, kalau kita ingin mati di atas Islam yang Allah wanti-wanti kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali mati sebagai seorang muslim dan muslimah. Diwanti-wanti sama Allah agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana penerapan makna takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, ahli tafsir Al-Quran, sahabat, ulamanya para sahabat, ketika menafsirkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu ada 3. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kalau kita ingin terapkan menjadi hamba yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka kita harus memenuhi 3 ini. Pertama maknanya Allah yuta' wa la yusa. Allah itu harus ditaati, jangan dimaksiati. Selalulah taat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yushkar wa la yukfar. Allah selalu disyukuri nikmatnya, jangan dikufuri. Selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, bukan menjadi hamba yang kufur. Yang ketiga, takwa dengan sebenarnya takwa, Allah yudkar wa la yunsa. Allah selalu dizikir, diingat, tidak pernah dilupa. Itu 3 makna takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah disyukuri nikmatnya, jangan dikufuri. Allah selalu dizikir, diingat, dan jangan dilalaikan. Karena petaka yang besar, musibah yang besar menimpa manusia itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asyaddu uqubah fid dunya ayyumsikallahu lisanaka an dzikrihi. Kata beliau, uqubah yang paling besar, yang paling dahsyat di dunia ini ketika lisanmu dihalang-halangi oleh Allah untuk mengingat namanya. Jadi kalau lisan itu nggak pernah dzikir kepada Allah, itu orang yang paling berat musibahnya. Bayangkan ya, orang tidak pernah dzikir kepada Allah itu gimana hatinya. Ya, ayam sih kalau Allah menahan lisannya dari menyebut namanya, berzikir kepadanya. Ya, itu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah selalu ditaati, Allah selalu disyukuri nikmatnya, dan selalu ingat, tidak pernah dilupa. Ya, itu wasiat Abdullah bin Mas'ud untuk mewujudkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, perusak agama yang kedua adalah kebidahan. Ini yang banyak terjatuh dalam poin kedua ini, sebab yang kedua ini banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang tidak merasa kalau kesyirikan, mungkin dia ngerti kalau dia berbuat kesyirikan. Tapi kalau bidah, ini banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena bidah itu adalah perkara yang dianggap baik. Ya, makanya Al-Imam Tsauri berkata, al-bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Kata beliau, karena pelaku maksiat itu masih diharapkan tobatnya. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu masih sadar kalau dia itu maksiat. Seorang penzina misalkan, seorang pelacur, naudzubillah. Ketika dia masih bagus fitrahnya, masih dia sadar kalau perbuatan itu hina. Ya. Ibu kerjanya apa? Jangan tanya, nak, pekerjaan saya itu hina sekali, nak, jangan. Tidak usah kau tahu, nak. Dia ngerti kalau dia itu hina. Maka kemungkinan tobatnya lebih besar ketika dia masih menyadari perbuatan itu perbuatan yang keji dan hina. Peminum khamr, tanya saja preman-preman yang suka minum khamr. Selagi masih baik fitrahnya, pasti dia sadar khamr itu tidak baik dan dosa. Dia ngerti. Bahayakan tubuh, dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah misalnya. Maka kemungkinan tobatnya akan besar. Tapi pelaku bidah mengaku merasa dia tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek. Ya kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakanlah Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat, yang salah jalannya dan usahanya di dunia. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunat. Namun mereka mengira bahwasanya mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba bayangkan. Dia keliru jalannya, sesat jalannya, namun mereka merasa berbuat kebaikan. Itulah pelaku bidah. Bagaimana diharapkan tobatnya coba? Ya. Kalau dinasihat tobat marah-marah, kenapa saya tobat? Itu yang suruh tobat itu peminum khamr, pezina, pemabuk itu suruh tobat. Kami ini beribadah kepada Allah disuruh tobat. Coba begitu. Karena itu Rasulullah bersabda, Innallaha i'tazaza taubatan an sahibil bid'ah hatta yadaha. Sungguh Allah seolah-olah menghalangi taubatnya pelaku bidah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia masih berbuat kebidahan, jangan diharapkan dia taubat.
Apa itu bidah Bapak Ibu? Yang Nabi mewanti-wanti wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam agama, karena semua yang diada-adakan dalam agama itu adalah perkara yang namanya bidah, dan semua bidah pasti sesat dan masuk neraka. Nabi juga bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bidah itu sesat dan akan masuk neraka. Nabi juga mengancam, man awa muhditsan fa alaihi laknatullah wal malaikah wal nas ajmain la yuqbalu minhu sarfan wala adalah. Barang siapa yang membantu pelaku bidah atau membantu acara bidah, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia semuanya, dan ibadah dia tidak diterima sedikit pun. Ini bidah bahayanya. Sementara bidah sendiri maknanya adalah kullu i'tiqadin au amalin au lafzin ahdatsa ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyatin takarrubin wa ta'abbudin wa lam yadulla 'alaiha dalil minal kitabi wala minas sunnah. Ini maknanya pun bid'ah. Bid'ah adalah semua keyakinan-keyakinan, semua amalan-amalan, semua perbuatan atau ucapan-ucapan yang amalan, keyakinan dan ucapan itu terjadi setelah Nabi meninggal. Di masa Nabi hidup belum ada keyakinan-keyakinan itu, belum ada perbuatan itu, ucapan-ucapan itu. Munculnya hal itu setelah Nabi meninggal. Dan di dalam mengamalkan amalan, keyakinan yang mereka yakini itu semua dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Walam yadula alaiha dalil, namun ayat keyakinan yang mereka yakini, perbuatan yang mereka lakukan itu semua tidak dibangun dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, itu namanya bid'ah. Ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah lafziyah. Nah, itu tentu tidak akan kita kaji pada ini. Nanti ada waktu sendiri ya. Kalau dikaji nanti jadi melebar. Ya, saya enggak merinci, cuma definisinya seperti itu. Nah, kita harus selamatkan dari segala kebidahan agama ini. Ya. Jadi bidah itu lawannya sunnah, ngono wae lah. Nabi ke kiri, jenang ke kanan, Nabi ke kanan, jenang ke kiri. Ya, itu namanya bidah. Berarti kalau orang berbuat bidah itu menyelisih sunnah. Ya, dan itu bahaya. Allah mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang mukhalafah, menyelisih jalannya Rasulullah SAW, mereka akan terkena fitnah atau akan diadab oleh Allah nanti di akhirat. Orang-orang yang menyelisih jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu lawannya bid'ah, gitu aja. Ya. Yang ketiga adalah ma'asi. Kemaksiatan ini adalah semua adalah perusak agama. Maka kalau kita ingin baik, selamatkanlah agama kita, akidah kita dari kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Upaya untuk muhasabah diri kita agar menjadi hamba yang baik, yang berubah kepada kebaikan, hendaklah punya semangat untuk menyelamatkan agama kita dari segala kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Dan ketiganya ini tadi gak akan bisa kita lakukan Bapak Ibu kecuali dengan ilmu. Maka kembali lagi ke ilmu. Kita tidak akan menyelamatkan basis kesyirikan kalau nggak ngerti apa itu syirik, apa itu tauhid. Kita nggak akan bisa menyelamatkan bidah kalau kita sendiri nggak ngerti bidah, apa itu sunnah. Bagaimana bisa selamat? Begitu juga kemaksiatan. Mana kemaksiatan, mana ketaatan nggak paham, bagaimana bisa kita selamatkan? Karena itu kembali lagi kepada ilmu. Makanya tadi saya katakan ilmu itu masdar khair, sumber kebaikan. Jadi kita bisa mengetahui semua dari kesyirikan dan bahayanya, bidah dan bahayanya itu semua kalau kita memiliki ilmu. Kalau kita menuntut ilmu baru akan tahu tentang kesyirikan dan macam-macam syirik, bidah dan macam-macamnya dan kemaksiatan. Kalau kita nggak ngaji, nggak belajar, kita nggak akan tahu. Ya, kita tidak akan tahu. Yang kedua, saudaraku yang saya muliakan, upaya untuk agar kita berubah menjadi yang baik dengan upaya kita adalah tanqiyatul qalbi minal amradi kal hasadi wal hiqdi wal baghdai. Maka langkah kedua adalah kita bersihkan hati dari segala amrad, dari segala penyakit-penyakit. Ya, hati ini ampun ngantos memiliki banyak penyakit. Ya. Sebab kalau penyakitnya enggak segera disembuhkan nanti tambah parah. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada penyakit.
Allah tambah penyakit. Kenapa Allah tambah? Karena dia nggak merasa sakit. Inilah orang munafikin, tidak merasa sakit. Orang kafir tapi tidak merasa kafir. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini semua sifat orang munafik. Ya. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman padahal mereka enggak beriman. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan perkataannya itu. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah penyakit. Karena itu seorang harus membersihkan hati dari segala amrad, penyakit-penyakit hati. Apa itu? Hasad. Hasad ini bisa mengantarkan kepada kekafiran, Bapak Ibu, jangan meremehkan. Orang Yahudi itu kafir karena hasad. Mereka dengki karena yang diutus Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Karena mereka tidak bisa menerima kerasulan Nabi Muhammad. Padahal kata Allah ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena sifat-sifat Nabi kita semua tertera dalam Taurat dan Injil. Namun karena Nabi kita dari bangsa Arab, dari turunan Ismail, tidak dari Yahudi, tidak dari Israel, hasad dan mereka menjadi kufar, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad. Ini dijauhi ya. Sejauh-jauhnya. Karena hasad ini menimpa semua manusia. Ya. Kadang hasad ada pada kalangan para penuntut ilmu, kadang hasad menimpa pada para ustadz, para mubaligh. Iya, ada ustadz fulan, kalau yang ngisi ustadz fulan yang datang banyak, kalau yang ngisi ustadz fulan yang datang sedikit, mungkin hasad. Ya, sama-sama takmir masjid bisa hasad. Ya, bisa ujub, banyak. Menimpa semua ini, menimpa semua dalam segala jenis ya perbuatan itu hasad, hal yang sangat bahaya. Karena itu kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kita baca terus tapi maknanya kadang kita enggak memahami. Wa min syarri hasidin, dan berlindung kepadamu ya Allah dari syarri, dari hasidin ya, dari kejelekan orang yang hasad, idza hasad, tatkala mereka hasad. Ya, orang kalau sudah hasad itu bisa menempuh jalan apapun. Bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa mendolimi orang-orang yang dihasati. Maka kita berlindung dari hasadnya orang ketika hasad. Ini dijauhkan. Nah, yang kedua al-hiqd. Hiqd itu pendendam ya, sifat pendendam. Ini juga sifat yang harus dimusnahkan ya pada diri seorang muslim dan muslimah. Ya, baghdha, itu pembenci itu. Apalagi kepada sesama muslim. Ya. Jadilah pemaaf ya. Jangan menjadi pendendam ya, sebab itu bukan sifat rahmat ya, dan bukan ada pada sifat Nabi kita yang mulia. Karena itu Allah mengatakan wa'afina aninas, di antara ciri-ciri ahli surga adalah wa'afina aninas, orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Iya, itu semua penyakit-penyakit hati yang harus kita melawannya. Jangan menyimpan penyakit hasad, pendengki, pendendam dan lain-lainnya. Tapi jadilah orang yang rahmat. Ya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah hamba-hamba yang di muka bumi, niscaya kau akan dirahmati zat yang ada di langit. Ya, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak rahmat tidak dirahmati. Siapa yang tidak merahmati manusia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang rahmat, bukan pendendam, pembenci, penghasad, tapi orang yang rahmat. Dan itu sesuai dengan agama kita. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kutus kau di muka bumi kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu agama kita, rahmat semesta alam. Maka Islam ini mendatangkan rahmat. Maka jangan sampai seorang mengajarkan Islam menjadikan orang bukan rahmat yang turun tapi kemurkaan, kebencian, kedendam.
Islam itu membawa rahmat. Karena itu jadilah orang-orang yang suka merahmati, bukan suka melaknat, mencaci, membenci, dendam, hasad dan lain-lainnya. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang kita harus bersihkan. Karena itu berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal hasadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasad. Ya. Yang ketiga, upaya untuk memperbaiki diri adalah al-bu'du an amakinil fitani likai tanju min khatariha. Kau harus menjauhi segala tempat-tempat fitnah agar kau selamat dari bahayanya. Jangan ingin jadi orang baik sukanya ke tempat-tempat fitnah, ya, suka datang ke tempat-tempat yang bisa datangkan fitnah, fitnah syahwat, ya, fitnah syubhat, ya, jauhi, ya, menjauhi, jangan mendekati, ya, jangan sok merasa kuat imannya. Nah, oh saya ini imannya kuat, saya akan masuk ke prostitusi misalnya, saya nggak akan zina, saya ingin ngecek saja dunianya itu apa, atau dunia pelacuran itu. Jangan kau mendatangi bahaya, ya, jangan. Keimanan itu hal yang berkaitan dengan wanita itu bagi laki-laki itu hal yang paling berat. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki kecuali fitnahnya nisa, itu kata Nabi. Ya, jangan. Ada seorang ulama berkata, kalau kau titipi aku harta sebanyak apapun, kau akan dapatkan aku ini orang yang amanah, aman sudah. Berapapun harta kau titipkan aku, aman, pasti aman. Saya orang amanah, bisa menjaga harta. Tapi kalau kau titipi adik perempuan, saya nggak jamin. Berat kalau wanita. Ya, ini ulama yang mengatakan. Ya. Al-mar'atu aurat, kata Nabi. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istasaha syaitan, ya. Perempuan itu aurat. Kalau keluar, itu diisrafkan oleh syaitan. Tahu diisraf? Diintai, kemudian diperindah. Ya, sehingga kadang kita melihat orang yang tidak cantik pun terfitnah. Orang-orang kaya, istrinya cantik-cantik jelita. Istrinya cantik jelita, putih, ya, cantik wajahnya, putih tubuhnya, kulitnya. Tapi ketika melihat istrinya yang cantik jelita, biasa saja. Begitu dia melihat pembantunya nyapu, kelihatan sedikit payudaranya, mikir begitu, langsung muncul syahwatnya. Padahal istrinya, pembantunya orang desa, badannya hitam, wajahnya tidak cantik. Tapi kenapa ketika melihat istrinya yang cantik nggak syahwat, nggak muncul, begitu melihat perempuan dari pembantunya, kok syahwatnya muncul? Itu namanya israf oleh syaitan tadi. Lihat istri sendiri biasa, lihat istri tetangga terfitnah, ya kan? Padahal istrinya lebih cantik. Tapi kenapa ketika melihat istri tetangganya kok lebih terpana daripada melihat istri sendiri yang halal, kan begitu ya? Kenapa? Karena istri dia halal dibiarkan oleh syaitan. Sudah halal biar saja. Ketika haram diindahkan oleh syaitan. Itu perempuan. Jangan macam-macam sok kuat imannya. Oh, saya pergi ke tempat pelacuran, saya ingin nguji iman. Nah, jangan. Jauhi tempat zina. Ya, agar kau selamat dari bahayanya. Ya, jangan coba-coba mendatangi tempat-tempat fitnah. Sebab kalau sudah kena menancap di hati, sulit keluar. Sulit keluar. Nah, kecuali orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jauhi fitnah. Dan gadget itu fitnah besar itu, ya. Setan gepeng, tahu setan gepeng, Pak? Yang saya bawain itu setan gepeng, ya. Ini kalau nggak punya iman bahaya kalau megang ini. Ya. Sebab mau tembus kemana saja bisa, melalang buana kemana pun bisa dengan gadget itu, ya. Mau kemana saja bisa, mau klik kemana saja bisa kan? Nah, itu harus hati-hati, harus punya iman. Ya, manfaatkan. Ini manfaatnya ada, makanya manfaatkan untuk ya kebaikan-kebaikan, ngerekam kajian-kajian, ya, kitab-kitab. Ya, Masya Allah ya. Tablet saya itu banyak kitab-kitab. Saya kalau ngaji nggak usah bawa kitab, cukup bawa tablet, bawa HP, sudah klik keluar semua simpanan-simpanan dari kajian-kajian, kitab-kitab. Ini kita ambil manfaatnya. Ya, banyak bisa kita ambil manfaatnya untuk kebaikan dan juga bisa mendulang pahala. Kita share kajian-kajian yang seperti ini, ya, maka siapa yang mendengar kemudian dia jadi baik karena apa yang kita share, Anda dapat pahala jariah. Pahala jariah.
Rasulullah mengatakan, man dalla ala khair lahu ajr ka ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia nge-share kebaikan, kajian-kajian ilmiah didengar manusia, orang yang dengar dapat hidayah, maka sepanjang orang yang dapat baik karena apa yang kita sharekan tadi, kita dapat pahala jariah. Nah, ini dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Jangan berbuat untuk maksiat, sebab mau maksiat gampang banget dengan HP itu ya. Nah, itu termasuk fitnah di abad sekarang ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perlindungan dari segala kejahatan-kejahatannya. Iya, itu yang ketiga ya. Habis ya waktu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu. Saya itu sering lupa ya, maaf ya. Saya itu kalau kajian sering lupa itu, besok hari Sabtu itu kan 2 minggu. Kemarin ngaji apa saya lupa. Nah, kadang-kadang materi ini jadi nggak urut ya. Saya mohon maaf ya. Saya kadang lupa materinya. Kemarin bahasa apa? Mau nggak ingat-ingat nggak ingat juga ya. Nah, ini rencana kan saya mau lanjutkan, tapi wallahu alam besok ingat nggak? Semoga ingat. Kalau ingat saya lanjutkan pasti materinya. Cuma kadang saya lupa. Mohon maaf ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin jadi apa yang saya sampaikan, yang ibu-ibu yang kurang paham, atau ibu-ibu biasanya rame kok rame apa ngantuk sedoyo. Biasanya rame ngomong dhewe ini kok meneng anteng bae turu. Ya, ya. Ibu-ibu yang meneng malah dicurigai. Kayak turu gitu. Tapi tidak apa-apa, saya sudah sering ya. Pengajian tuh kalau saya ya, tapi jangan dengan terapkan pada ustadz yang lain. Kalau saya pribadi misalnya dengan tidur itu saya nggak pernah nggak marah, nggak apa-apa, saya biarkan saja. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu itu tidak akan merugikan yang lain. Kaumun yang la yasqa bihim ya jalisuhum. Suatu kaum yang teman duduknya nggak pernah dirugikan. Nah, karena di majelis ilmu sudah dapat keberkahan. Yang tidak serius dapat keberkahan dari yang serius. Yang tidak serius itu tadi ngantuk-ngantuk. Tapi kan ada yang serius ya, ada yang sungguh-sungguh mendengar. Nah, subsidi silang dapat kebaikan dari yang serius. Artinya nggak ada ruginya majelis ilmu itu, jangan duduk. Nggak pernah ada ruginya. Cuma dengan syarat ampun niat dari rumah mau tidur di majelis. Inamal amalu biniyat, sebab ampun niat wis ngene Abu Adabi ngajine penak turu oleh tak niat tak turu ning kono. Ah itu salah niat jenengan. Tetap sungguh-sungguh, bar tenanan kok malah ngantuk. Ah itu rambut napa-napa. Berusaha ngrungokne kok ya teklak-tekluk ya. Monggo dibablas ki mawon. Sing penting ampun ngorok nggih, ganggu ngorok. Ya, silakan ya. Tapi ada ustadz yang keras. Ada ustadz itu kalau ada yang jamaah itu dilempar kapur itu mungkin ya. Saya tidak. Saya enggak suka. Sebab apa? Bapak Ibu sudah ngaji itu sudah memaksa ya, pengennya ya ning omah ngopi karo bojone ngoten nggih, ambil lihat sinetron, kok Ibu seneng ngaji, kan sudah memaksa toh, sudah berupaya tenanan toh, kok tetap ngantuk. Kalau saya maklumi, walaupun tidak semua ustaz sama ya, tidak semua ustaz sama, ada yang kalau tidur aja dilempar pensi gitu ya. Disuruh berdiri ya. Ya kalau saya tidak ya. Bagi saya orang sudah ngaji itu sudah baik ya, sudah baik ya, tinggal memperbaiki saja supaya ngantuk yang sanggup permen nopo-nopo lah ambil ya, supaya ngantuk nopo ya terserah, tapi jangan niatan ingin tidur di majelis, berarti itu niatnya salah. Innamal amalu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ampun niat salah. Kalau niatnya tidur berarti nanti nggak dapat apa-apa, kecuali niatnya tidur ya tidur saja dapatnya, nggak dapat pahala ya. Jangan tidur niatnya ngaji awit ini ngantuk keteklak-tekluk tidur pun monggo. Sing penting ampun bertobat nyamuk lan bantal saking griya. Ngaten nggih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan besok saya enggak lupa sehingga saya akan melanjutkan materi yang pada sore ini atau malam ini kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.